Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya lagi nyari orang atau toko yang mau jadi kelinci percobaan untuk vlog saya. Jadi saya mau bikin vlog lagi. Dia temanya ya reality show gitu, yaitu ngebangun toko. Tapi nggak dari nol, karena saya pernah bikin segmen yang sama, yaitu vlog, namanya vlog Deep Hood. Deep Hood ini toko yang saya baru inisiasi ya 70, ya 1,5 tahun yang lalu lah. Saya bikin vlognya dari minggu ke minggu, minggu ke minggu, minggu ke minggu, dan perkembangannya biasa aja. Jadi jadi vlog tersebut saya stop dan saya nyari penggantinya. Jadi Deep Hood sampai vlog ke 70. Jadi teman-teman yang belum tahu, dan kalau misalkan teman-teman skalanya masih di bawah 5 juta per bulan omsetnya, ya di bawah 5 juta per bulan, saran saya nonton dulu vlog Deep Hood sebelum belajar yang lain, karena itu betul-betul real, ya itu tadi saya bilang reality, seperti reality show, dan teman-teman bisa tahu mana jalur yang salah, mana jalur yang benar. Nah, itu tuh itu saya stop. Kenapa? Alasan utamanya karena nggak menarik lagi. Nggak menarik laginya kenapa? Karena jujur saya kesusahan untuk scale up-nya. Ya, betul, saya juga kesusahan. Jadi saya banyak ngomong di sini bukan berarti saya yang paling jago, cuman saya bikin konten aja itu. Dan nggak menarik lagi karena saya kesusahan stuck segitu aja sudah 2 bulan, 3 bulan, di 5 juta per bulan aja nggak bisa naik-naik lagi. Lalu eh di vlog itu, ini nih vlognya, vlog ke 70. Jadi saya bilang saya stop aja deh karena sudah nggak menarik. Di sayanya juga udah nggak semangat, yang nontonnya juga udah bosen, gitu-gitu aja, gitu-gitu aja. Jadinya ya lebih baik di stop sih. Tapi tokonya tetap jalan insya Allah. Teman-teman bisa cek aja, namanya Deep Hood. Cuman vlognya yang saya stop. Jadi di situ saya berpikir ada 3 opsi nih. Saya masih pengen vlog reality show seperti tadi masih jalan, antara satu toko baru, influencer shop, atau influencer shop yang kedua ya. Jadi vlog tentang bagaimana jadi influencer khususnya di TikTok yang bisa nautkan produk, bisa nautkan keranjang kuning sama di Shopee ya. Cuman ya begitulah. Lalu yang ketiga, saya cari volunteer untuk dijadiin kelinci percobaan. Nah, video ini saya putuskan untuk volunteer kelinci percobaan. Jadi banyak yang ngasih komen, ada yang nyaranin toko baru Kang, ada yang nyaranin ini, ada yang nyaranin yang baju Yuli aja Kang. Ini teman saya. Masalahnya yang baju Yuli jelek banget, lagi jelek banget. Jadi saya juga malu gitu ininya, apa, ngevloginnya kalau yang baju Yuli, karena memang penjualan kami lagi turun, gak menarik. Lalu ada juga, rata-rata sih nggak ada yang nyaranin yang vlog influencer ya. Kebanyakan sih toko baru. Nah, cuman satu opsi toko baru ini nggak mungkin untuk saya saat ini. Kenapa? Saya nggak ada duitnya. Sederhana, saya nggak ada uangnya, nggak ada resource-nya kalau saya mulai toko baru. Entah itu dropship saya agak susah ya. Karena saya berpikir daripada dropship mending influencer ya. Eh jadi kalau nyetok atau reseller saya nggak ada resource-nya, karena harus photoshoot lah, harus R&D lah, pasti coba-coba produk lah dan sebagainya, saya nggak ada uangnya saat ini. Yang kedua, influencer nggak ada yang milih dan memang nggak akan menarik sih. Karena apa? Karena pasti lambat pertumbuhannya. Nggak segampang, nggak secepat apa, jualan beneran. Kalau influencer kan dia nautkan toko orang lain ya. Saya percaya ini masa depan karena ini sama aja seperti dropship, cuman kita nggak balas chat, kita nggak, si yang unggah konten ya, si influencernya itu nggak balas chat, nggak nerima komplain, jadinya fokus bikin konten, fokus jualan. Ini menurut saya masa depan. Tapi ini nggak ada yang milih karena memang nggak akan menarik. Yang ketiga, nah, jadi klien. Nah, ini saya pilih itu kelinci percobaan. Jadi saya mau bikin vlog lagi, vlog reality show lagi yang seperti Deep Hood. Dia dan saya mencari klien, dalam tanda kutip ya, klien untuk saya jadiin vlog. Tiap minggu hari Rabu jam 19.30 kita update si progress reportnya di YouTube saya ini. Seperti apa? Nah, seperti ini take and give-nya. Ini GR saya ya, GR maksudnya saya, X itu si Mister X yang nanti yang bersedia menjadi kelinci percobaan. Take-nya kalau saya berharap dapat konten tentunya ya. Itu aja. Jadi kita konsultasi seminggu 1 minggu 1 jam lah. Jadi saya nggak akan kasih waktu saya dan pengalaman saya ke Mister X. Lalu saya dapat konten. Jadi saya give-nya adalah waktu dan pengalaman, take-nya saya dapat konten. Itu dari sisi saya. Dari sisi Mister X, take-nya akan dapat knowledge insya Allah dari waktu dan pengalaman dan konsultasi dan online meeting ya, dan mungkin WhatsAppan. Take-nya insya Allah dapat knowledge. Yang give-nya ya sederhana, yaitu akses. Saya dapat akses ke
setidaknya toko Shopee-nya lah, toko Shopee seller center-nya yang akan saya upload menjadi konten. Nah itu take and give-nya seperti itu. Saya harap sudah jelas. Berat nggak take and give seperti itu? Ya tergantung sih, karena ada juga yang bukan ada ya, banyak yang merasa ngasih lihat seller center itu tabu. Lalu ada juga yang merasa ngasih lihat toko itu tabu juga. Padahal kalau saya ngasih lihat toko ya, khusus ngasih lihat toko, ya menurut saya sih ya bagus dong, makin banyak orang yang tahu, ya makin harapannya makin banyak orang beli. Jadi kenapa harus disembunyiin sih kalau nama toko ya? Saya nggak tahu kenapa. Cuman kalau seller center ya memang mungkin sensitif ya, masalah pajak lah, masalah masalah apa? Ya pajak sih, apalagi ya? Udah pajak aja. Oke, jadi itu take and give-nya. Lalu seperti apa? Nah, mungkin akan muncul pertanyaan bagi yang berminat. Jadi apakah si X ini harus nurut? Jadi kan kita konsultasi nih, konsultasi antara saya dan Mister X atau Anda tiap jam, tiap minggu 1 jam. Terus kita diskusi, kita coba diskusi dan membahas yang mungkin bisa tertolong, apa, bisa menambah baik si bisnis Anda. Terus ketemu nih, saya atau Anda, saya merekomendasikan melakukan A, B, C, D, F, G. Apakah X harus turut? Enggak ya. Jelas enggak. Kenapa? Karena bisnisnya kan bisnis punya si X ya, punya Mister X. Saya ini cuman berbagi pengalaman saya. Menurut saya waktu itu tuh kayak gini nih pengalaman saya, dan tentu akan sangat jauh berbeda kondisinya dari sisi si Mister X. Karena Mister X ya terhadap bisnis tersebut, terhadap bisnis yang akan jadi kelinci percobaan ini, si Mister X itu lebih paham daripada saya. Meskipun mungkin saya lebih berpengalaman dari masa waktu berjualan online, tapi dari sisi bisnisnya saya yakin si founders atau si pemilik bisnis itu lebih lebih paham perspektif. Jadi nggak harus nurut. Sampai kapan? Nggak tahu. Sampai kapan nggak tahu ya, ya nggak tahu lah. Lalu apakah pasti berhasil? Oh, tentu tidak. Itu tentu tidak, tentu tidak pasti berhasil. Dan ini intinya berhasil atau tidak kan sebenarnya trust ya. Masalah trust aja. Jadi berhasil atau tidak semua semua orang udah tahu lah, itu masalah faktornya banyak, ada keberuntungan dan lain sebagainya. Yang jelas jelas banget, konsultasi dengan saya belum tentu berhasil mendongkrak penjualan Anda atau membaguskan bisnis Anda, tapi masalah trust aja. Nah, vlog ini ya salah satunya untuk ngebangun trust. Jadi saya bikin vlog ini, reality show ini ngebangun trust biar orang lihat ke saya, oh ternyata berhasil, oh ternyata tidak, oh seperti apa, oh metodenya seperti ini, seperti itu, jadinya trust. Jadi kedepannya harapannya saya jujur aja, dari vlog ini kalau jalan dan berhasil, ya saya dapat klien-klien yang lain yang mau dijadiin konsultasi. Dan juga ya harapannya si si Mister X ini, si kelinci percobaan, ya bisnisnya jadi tambah maju. Bukan hanya penjualan, jadi bisa soal produksi, soal karyawan dan lain sebagainya. Karena insya Allah insya Allah skill set saya agak lengkap lah untuk soal bisnis. Jadi nggak hanya marketing doang gitu. Lalu apakah bayar ya? Tentu tidak, karena kan tadi sudah jelas ya, sudah jelas si take and give-nya bahwa saya hanya meminta ini menjadi konten aja. Jadi nggak harus bayar, kita kita diskusi via WhatsApp atau via Google Meet atau Zoom seminggu sekali, dan saya jadikan konten si toko Anda. Oke, itu aja sederhana. Nah, caranya gimana? Masuk ke ganirozaki.com. Lalu di sini nih, masuk ke ganirozaki.com, lalu di bawah di sini ada nih daftar vlog kelinci percobaan. Klik aja. Nah, di sini tinggal isi Google Form. Kriterianya seperti apa saya juga nggak tahu. Saya nggak bisa menentukan kriterianya. Saya lihat dulu siapa aja yang daftar. Nanti saya tilik-tilik apakah saya ada skill setnya, apakah saya kebayang menolong masalahnya dan sebagainya. Karena di sini ada tulisan, tolong ceritain masalah terbesar terbesar bisnis Anda saat ini. Misalkan, saya dikejar-kejar orang pajak. Oh ya, saya nggak bisa tolong karena saya belum pernah ngalamin. Jadi saya nggak ada kriterianya. Saya harus baca dulu satu-satu. Nanti yang ngisi form. Jadi kalau yang bersedia menjadi kelinci percobaan, langsung aja isi di Google Formnya. Masuk ke ganirozaki.com, daftar vlog kelinci percobaan yang ini. Oke, itu aja. Ada pertanyaan lain? Saran saya daftar dulu aja. Kalau ada pertanyaan lain saya ragu bisa ngebalas di komen ya. Kecuali kalau Anda join membership, insya Allah saya balas komennya. Via WhatsApp juga saya ragu bisa ngebalasnya. Jadi saran saya langsung aja daftar di sini di ganirozaki.com, kelinci percobaan bla 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 bla. Nanti kalau sudah ketemu si kelinci percobaan ini, insya Allah teman-teman kita akan bikin vlognya mudah-mudahan lebih menarik lagi. Karena harusnya sih nafasnya lebih panjang ya, energinya lebih kuat. Karena saya sebagai yang
sharing knowledge, dan eksekutornya adalah si Mr. X tadi. Kalau selama yang di Put itu saya mencoba menerapkan knowledge saya tapi nggak ada yang eksekusi karena saya nggak begitu serius di Deep Hood. Jadi ada bisnis saya yang lain yang saya lebih serius. Jadinya banyak peluang-peluang, momentum-momentum yang nggak berhasil. Ya contoh sederhananya waktu November atau Oktober, si Diput ini kena penalti, sayang banget. Semenjak kena penalti itu sampai sekarang nggak pernah melebihi, nggak pernah naik lagi omsetnya semasa sebelum penalti. Paham nggak ya? Ya intinya gitulah. Oke, itu aja. Jangan lupa subscribe. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.